lagi bersama saya Dewi Sri Fadila dalam acara liputan bencana alam yang terjadi di Indonesia. Bencana alam ancaman kekeringan melanda Desa Beringin, Kecamatan Panginan, Kabupaten Cirebon pada hari Kamis 3 Oktober 2024. Puluhan warga mengalami kesulitan air bersih karena sumber air di rumah milik warga mulai menyusut, bahkan debit airnya sudah tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari. Hal ini dampak dari kemarau panjang yang melanda sehingga sumber air di rumah milik warga mulai berkurang dan sulit didapat. Kekeringan pun melanda ratusan hektar lahan pertanian di desa tersebut. Salah seorang warga menyebut untuk kebutuhan air bersih, warga mengandalkan membeli air isi ulang atau meminta kepada warga sekitar yang masih ada sumber airnya. Menurutnya, sumber air di desanya bisa dikatakan tidak layak dikonsumsi karena sumber air berasa anta atau agak panyau sehingga hanya dapat digunakan untuk kebutuhan mandi dan mencuci saja. Sementara Sekdes Desa mengatakan kekeringan yang terjadi di Desa Beringin sudah terjadi bertahun-tahun. Sumber airnya ada, namun tidak semua sumber air layak dikonsumsi. Di Desa Beringin jika musim hujan sumber airnya berlimpah bahkan menutupi permukiman warga, tetapi jika musim kemarau sumber airnya berkurang dan sulit didapat. Beliau juga menjelaskan kalau ada sekitar 400 kepala keluarga yang mengalami dampak dan kurang lebihnya 1.600 jiwa yang terdampak bencana alam kekeringan di desa tersebut. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita. Saya Dewi Sri Fadila, kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitigasi bencana alam ancaman kekeringan. Mitigasi sebelum terjadi bencana. 1. Sosialisasi kepada masyarakat mengenai dampak bencana kekeringan. 2. Penggunaan air secara efektif dan efisien. 3. Menanam pohon sebagai bentuk upaya resapan air. 4. Membangun tempat penampungan air sementara seperti membangun bendungan yang disesuaikan dengan lingkungan. 5. Memberikan perlindungan terhadap sumber-sumber air bersih yang tersedia. Mitigasi saat bencana terjadi. 1. Membuat sumur pantek atau sumur bor untuk mendapatkan air. 2. Menyediakan air bersih dengan mobil tangki yang sudah disediakan oleh dinas terkait. Yang ketiga ada melakukan penyemaian hujan buatan di tempat tangkapan hujan. Yang keempat ada menyediakan pompa air. Mitigasi sesudah bencana terjadi. 1. Gerakan penyuluhan kepada masyarakat tentang bagaimana mengelola sumber daya air yang tersedia untuk mengoptimalkan lahan kering. Yang kedua, membangun atau rehabilitasi atau pemulihan jaringan irigasi, upaya pembangunan bendungan dan waduk yang bisa menampung air sungai saat musim hujan. Ketiga itu ada pembangunan sumur di rumah-rumah masyarakat. Sekian yang dapat saya sampaikan.